Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat walafiat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, walafiat Pak. ya. Baik. Anak-anak semua, saya akan share screen ya. Share screen. Mudah-mudahan sudah terlihat di layarnya. Sudah, Pak. Ya. Ya, Pak. Baik. Anak-anak, yang pertama, tadi saya sudah lihat anak-anak sudah bisa masuk ke VL. Nah, maka harapan saya nanti itu semua materinya di-download semua dulu. Ya. Ada materi yang ke-12, 13, 14 nanti habis kuliah ini saya upload ya. 12, 13, 14. Nah, saya mulai menjelaskan dulu tentang topik atau subjek atau mata kuliah pada semester ini. Namanya adalah Kapita Selekta. Mata kuliah Kapita Selekta ini rata-rata ada di semua program studi. Sebenarnya Kapita Selekta ini mata kuliah yang menjelaskan topik-topik khusus atau tren-tren terbaru atau isu-isu terbaru sesuai dengan bidang di program studi. Yang biasanya nanti bisa digunakan untuk skripsi ataupun tugas akhir. Jadi judul mata kuliah Kapita Selekta adalah mata kuliah yang umum ada di semua program studi. Ini saya akan tunjukkan Kapita Selekta course. Ya. I want blended Indonesia and English ya. In Kapita Selekta course, the description of this course to provide knowledge base related to development. Provide knowledge base itu artinya mempersiapkan lah ya pengetahuan atau memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan to developments, challenge and opportunity and innovation. Pengembangan, tantangan, peluang dan inovasi in the field of logistics and supply chain management, especially those affected by the Industrial Revolution 4.0 yang khususnya dipengaruhi oleh IA 4.0. Design and develop business untuk merancang dan mengembangkan bisnis in the field of logistics di bidang logistik. Itu deskripsi dari mata kuliah ini, the description of this subject. And next, what is the benefit for student when he pays or she pays this subject? The benefit is student will gain an understanding of the implementation of Industrial Revolution 4.0. Jadi student akan memperoleh suatu pemahaman tentang implementasi IA 4.0 in the field of logistics and supply chain, which can be used to determine the final project, yang bisa digunakan untuk tugas akhir atau skripsi, as well as preparing student to work in the logistic industry, juga untuk mempersiapkan student bisa bekerja di industri who have applied the concept of Industrial Revolution 4.0, yang terutama perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan konsep IA 4.0. Begitu ya. There is the description and benefit of this subject. And next, I will show you the competence map. Ini adalah map atau peta kompetensi di subject. Okay. When you look in the bottom, the first of all, there is the entry behavior. Entry behavior mean what must the prerequisite or requirement, requirement. What the requirement when you will take this subject? Persyaratan untuk mengambil mata kuliah ini adalah you must pass
the logistic management and supply chain management. Semuanya sudah lulus mata kuliah ini? Do you have a pass this subject? Sudah lulus? Kinsai sudah lulus mata kuliah ini? Kinsai sudah lulus? Itu logistic management and supply chain. Sudah lulus? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Yang lain sudah lulus? Sudah ya. Sudah, Ya. Pak. Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya, the first topic we will discuss the logistic and supply chain which are influenced by the Industrial Revolution 4.0. Lihat ini anak-anak ya. Nih kursor saya. You look my cursor. Yeah, the red one. This the first meeting today. Yeah, we will discuss trends in the logistic and supply chain, which are influenced by the Industrial Revolution 4.0. Jadi ini adalah kita akan mempelajari tentang tren logistik dan supply chain yang dipengaruhi oleh IR 4.0. And the next week, we will discuss the collaborative relationship in supply chain management. This topic is collaborative relationship. Ya, collaborative relationship, hubungan yang bersifat kerjasama kolaboratif in supply chain. Ya, and the third material, we discuss the IoT to integrate the supply chain. The IoT means Internet of Things. Ya, Internet of Things. Integrated in supply chain. Bagaimana IoT diintegrasikan di dalam supply chain management. And the fourth material or the fourth week, we will discuss the real-time demand management. Real-time demand. Okay, real-time demand. To balance, untuk menyimbangkan customer need with the supply chain capacity. Yeah, in supply chain have capacity and the customer need or have a demand. Yeah, how we balance. It means the supply chain. How the supply chain balance between the demand, supply and demand. Okay. The fifth week, we will discuss the information shares. Information shares as a strategic for the cohesion. Jadi information sharing, jadi sharing informasi merupakan suatu strategi yang kohesi of all function of supply chain member yang perlu dilakukan oleh setiap fungsi atau member dari supply chain. And the sixth week, we will discuss the not omnibus law. Not omnibus law. Do you know omnibus law? Yeah, but not omnibus law. But we discuss the omni-channel fulfillment about the feasibility and inventory optimization in supply chain. Omni-channel. Yeah, this is the new trend. The old style, we know there is just one channel. Now today, yeah, the realization, we know to buy the product, we can buy using the omni-channel. How the omni-channel fulfillment? Ya, fulfillment. Bagaimana pemenuhan kembali kebutuhan-kebutuhan persediaan di omni-channel. Yeah. The seventh topic is the green supply chain management. Yeah, the green supply chain management to integrate the environment thinking into supply chain. Bagaimana menerapkan green supply chain di dalam pemikiran lingkungan. Okay. This the total material, the number 1 until the 7 material, yeah. And after we discuss the 7 material, the total 7 material, we will conduct the mid test. Yeah. After mid test, we will discuss the 7 material again. The 8th week, we discuss the
aerial vehicle, UEV. Yeah, we call this the application of unmanned aerial vehicle, UEV, unmanned aerial vehicle. Nah, ini apa itu unmanned aerial vehicle? Oke ya, in the logistic process. Yeah. And ninth material, we will discussion the application of the cloud supply chain for the increased collaboration in the supply chain. Cloud supply chain, yeah, cloud supply chain. Okay, 10th, we discuss the application of IoT in the supply chain. Wow, IoT in supply chain. And 11th, oh sorry, this not yet translate to English, yeah. Robotic and automation in the supply chain. And 12 is we discuss the underlying application of 3D printing. 3D printing. Yeah, 3D printing in the logistic for supply chain optimization. And 13 material we discuss the augmented reality in the logistic operation and value edits. And finally, we will discuss the fintech, financial technology in the supply chain. Yeah, as I mentioned before, the learning outcome of this subject is to analyze trend, challenging, and opportunity and innovation in logistics and supply chain management, particularly those affected by the Industrial Revolution 4.0. Jadi kita akan pelajari tren, peluang, tantangan, dan inovasi logistik dan supply chain khususnya yang dipengaruhi oleh IA 4.0. Ya, this is the whole topic we will discuss in this semester. Okay. Nah, actually, the topic, the total topic, every group will present the selected topic. We have divided 13 group. Jadi kita sudah membagi 13 kelompok. Ya, the first week I will introduce what is the subject. Ya, minggu pertama ini saya akan menjelaskan subjeknya itu apa, mata kuliah ini apa. And after that, we will allocate every group to every task and start to presentation the next week is the first group. Jadi minggu depan kita akan satu grup pertama akan melakukan presentation regarding the collaborative relationship. We will, I will explain its detail after we discuss this topic. Ya, saya akan jelaskan ini nanti lebih jelas lagi nanti. Oke. Nah, sementara ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya dulu tentang apa yang akan kita bahas selama satu semester ini? Ada yang mau tanya? Mengerti? Belum, Pak. Cukup jelas. Jelas? Cukup jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, bagus kalau jelas. Ini saya sambil melihat dulu nih mahasiswanya ini. Baik. Bagaimana di sana, hujan nggak? Di Sumatera Selatan hujan nggak? Hujan, Pak. 3 hari berturut-turut. Oh, hujan ya? Jangan, Pak. Ya, ya. Ya, Pak. Sama dengan di Bandung kalau begitu ya. Iya, Pak. Baik. Okay, we start the first topic. I will explain the trend in logistics and supply chain management. Trend. Jadi menjelaskan tentang apa? Trend.
di dalam logistik and supply chain management. Apa tren-tren di dalam supply chain and logistik? Coba saya I will ask to the Fadil. Mana Fadil? Fadil, saya melihat Fadil itu. Di belakangnya ada Donald Trump lagi salaman sama itu. Sama Vladimir Putin. Fadil? Fadil? Halo Fadil? Dengar Fadil? Ya Pak, ya. Ya Fadil. Saya tanya Fadil, apa tren yang Fadil ketahui ya di bidang logistik? Apa tren terbaru di bidang logistik atau supply chain? Apa Pak tren terbaru Pak? Ya, di bidang logistik dan supply chain yang Fadil tahu. Apa? Apa ya Pak? Ya, apa Nggak itu tahu, saya tanya ke Fadil, jangan nanya ke saya lagi. Apa kira-kira Fadil aja? Kira-kira apa? Kira-kira saya Pak. Apa Fadil? Mungkin sekarang lagi tren jalanan baru kali Pak. Nggak dengar apa? Ada jalanan baru kali Pak, jadi lebih cepat. Lebih cepat. Ini di bidang logistik. Oke. Tren di bidang logistik apa? Tren. Iya. Di bidang Jalan baru? logistik itu. Oh, jalan baru. Ada tol baru. Iya, tol baru. Iya Pak, beneran Pak. Ya, oke. Yang lainnya ada yang bisa nggak? Agnes. Coba apa tren Agnes di bidang logistik dan supply chain? Mungkin teknologi kali ya Pak. Ya, apa misalkan? Teknologi kan 4.0 kan berhubungan sama teknologi ya sekarang. Jadi teknologi bisa digunakan sebagai basic dalam pengambilan sebuah keputusan gitu loh Pak. Oke. Untuk dalam kayak misalnya perencanaan ramalan kayak gitu Pak. Bagus, Agnes ya. Cianiago. Apa Cianiago? Tren terbaru bidang logistik supply chain. Tren terbaru ya Pak. Nah, apa kira-kira menurut Cianiago? Ini aja. Dela orang Sumatera Selatan ini. Dela, apa? Dela, tren terbaru apa? Mungkin itu Pak, satunya pengiriman Pak. Pengiriman Barang Pak, kan sekarang kan lagi masa pandemi itu. Jadi itu pengiriman barang yang cepat gitu Pak. Iya. Heni, coba Heni. Apa Heni? Kalau menurut saya Pak, tren SCM supply chain itu Pak tentang sekarang itu kan Pak kecenderungan masyarakat dalam berbelanja online melalui e-commerce. Nah itu ada hubungannya Pak, kaitannya dengan berbagai bisnis transportasi dengan kegiatan logistik. Contohnya seperti maskapai layan yang telah membuka jasa layan parcel untuk membantu mengirimkan barang lebih cepat ke daerah-daerah tertentu, Pak. Nah, oke. Baik, nanti kita lanjut lagi pertanyaannya ya. Sementara saya sudah mendapat gambaran bagaimana pemahaman saudara tentang what is the trend in the supply chain management. Okay, next. We discuss the next slide. Nah, I think everybody have a look my slide ya. Sudah lihat semuanya ya. Nah, tentang apa nih? What is it? What is it in this slide? Apa di slide ini? Evolusi Pak. Evolusi industri Pak. Dari Evolusi industri Dari tahun ke tahun. Dari industri Iya, dari tahun ke tahun. 4.0 sampai 4.0 Pak. Okay, this the industrial revolution. Industrial revolution. Transforming industry and innovation. Transforming industrial innovation. Okay, we start industry 4.0. Mulai dari industri 1.0. What is industry 1.0? Siapa yang tahu industri 1.0 itu apa sebenarnya? 1.0 itu masih menggunakan
mesin-mesin yang menggunakan berbahan bakar air dan steam. apa? Air Uap, dan Pak. steam Bahan itu bakar apa uap. ya? Uap, Pak. Bahan bakar uap, Pak. Bahan bakar uap. Oke. Menggunakan mesin berbahan bakar uap. Oke, bagus. Jadi ini adalah lahirnya revolusi industri pertama. Di mana revolusi industri pertama? Di Brastagi, di Siborong-Borong, atau di Garut? Pangandaran, Pak. Pangandaran. Di Inggris, Pak, di Inggris. Di Inggris. Pak, Inggris. Bagus. Oh, di Inggris. Inggris ya. Tahun 1700-an atau abad ke-18, abad 18. Yaitu lahirnya Abad 18. Lahirnya revolusi industri. Artinya sebelumnya bagaimana orang mengerjakan aktivitas produksi? Menggunakan apa? Menggunakan uap, Pak. Sebelumnya. Iya, tenaga Manusia, Pak. Pakai Menggunakan tenaga manusia, Pak. Manual, tenaga Pak. manusia. Manual. Oke, tenaga manusia, tenaga hewan, begitu kan? Tenaga manusia, Ya, tenaga Pak. hewan. Ya, Artinya Pak. dia Ya. menggunakan manual. Ya, di revolusi industri 1.0 ini pertama kali ditemukan namanya apa? Mesin uap. Mesin uap. Itu artinya air dipanaskan menimbulkan uap. Uapnya bisa menggerakkan apa? Turbin atau mesin. Nah, dengan bergeraknya turbin atau mesin ini, maka bisa memutar pergerakan permesinan. Ya, dengan pergerakan permesinan inilah digunakan untuk aktivitas produksi. Itu revolusi yang pertama. Yaitu dari tenaga manual menjadi tenaga mesin, atau mesinnya itu yaitu menggunakan steam atau apa itu namanya, air begitu ya, uap air. Yang pertama. We call it the industry 1.0. And next, the 18th century, abad ke-19, we go to the next revolution. We call the industry 2.0 revolution. What is the industry 2.0 revolution? Siapa yang tahu? Maksudnya Penemuan itu, Pak, tenaga listrik. Tenaga listrik. Oke, bagus. Mulainya tenaga listrik, Pak, dan tenaga otot. Ya. Elektronik, Pak. Elektronik. Belum. Jadi 2.0 adalah aktivitas mass production and electricity. Yang tadinya memproduksinya dalam jumlah sedikit, sekarang bisa memproduksi dalam jumlah mass production dan penggunaan using the electricity power. Listrik. Yang asalnya kan pakai tenaga uap. Jadi tenaga uap sudah ditinggalkan, mesin tenaga uap sudah tidak ada lagi. Untuk menggerakkan mesin menggunakan listrik. Ya, Listrik. using electricity. Jadi from steam to electricity. Nah, from steam and water power to electricity. And next, the third revolution, 3.0 industry revolution. Apa itu? Ciri-cirinya? Menggunakan abad 20. elektronik dan software IT. Dan sistem IT. Dan otomatis. banyak inovasi, Pak. Ya. Jadi menggunakan Robot, Pak. ya robot sudah. Jadi Sistem IT, Pak. mesin-mesin yang tadinya menggunakan listrik tetap menggunakan listrik, tetapi dikendalikan secara elektronik dan IT. Otomatis. Ya. Elektrik. Dan automation. Jadi penggunaan robot-robot di otomasi di suatu lokasi tertentu. Ya, elektronik semuanya dikendalikan secara elektronik. Ya, elektronik. Nah, sekarang now we exist in the industry 4.0. Industry revolution 4.0. What is different in industry revolution 4.0? Apa bedanya industri 4.0? Many different, Pak. 4.0 itu, Pak. Ya. Many different, semua udah pakai seperti sistem, artificial Pak. Semua intelligence. pekerjaan pakai by system, Pak. By system.
Yang lainnya? Yes. Menggunakan AI, Pak, artificial intelligence. Artificial intelligence. Terus menggunakan apa lagi? Menanamkan teknologi Sudah cerdas robotik yang semua, bisa membuat terhubung kepada berbagai kehidupan Memakai robot, manusia, Pak. Pak. Nah, ya, oke. Yang menggantikan Jadi manusia, satu Pak. ciri namanya apa? Kalau itu saya tulis itu apa? Istilahnya namanya apa itu? Coba lihat baca. Cyber Physical System. Cyber Physical System atau Physical CPS. Itulah yang membedakan di Industry 4.0. We call this a CPS, Cyber Yes. Physical System. CPS. Who know what is CPS? Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan CPS? CPS itu apa? Jadi Ayo, siapa yang tahu yang dimaksud dengan CPS? What is the CPS? Media. CPS. Lihat dari Electronic and IT, sekarang kita beranjak ke Cyber Physical System. Jadi ada cyber, udah pakai cyber. Ini Pak, sistem yang Sistem IT-nya, Pak. komputer Pak, apa udah dikontrol melalui komputer. Betul. Mekanismenya tuh udah diatur di komputer Pak. Jadi tinggal satu sistem tapi bisa ke semua Pak. Ya, bagus. Ada Fajar, bagus. Kamu suka SpongeBob ya? Ada Fajar ya? Oh ya Pak, saya lagi dibikin di Batam Pak. Lagi dibikin di Batam. Ya, saya aja di Pangandaran nggak ke Bikini Bottom dia itu. Ya, Iya. padahal di pinggir pantai. enggak, Pak. Nah. Saya nanti ke Atlantik, Pak. Atlantik. Atlantik apa? Iya, Pak, udah ditunggu. Ya. Sudah ditunggu NASA Pak. Jadi Ade Fajar tadi sudah Iya, betul Pak. menjelaskannya tentang cyber physical system. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau Saya, menambahkan? Ya, Kalau boleh. saya, Agnes. Pak. Agnes dulu. Ya, kalau cyber physical system itu kayak semacam bentuk fisiknya terhubung sama internet. Jadi sudah dialirin sama internet seperti handphone, komputer, atau kayak pemesanan kayak Gojek segala macam kan itu sudah terhubung dengan internet. Jadi lebih kayak didukung dengan internet sih Pak kalau cyber physical system. Oke, jadi ada masuk di situ adalah internet ya. Oke, tadi Henny mau nambahkan, silakan Henny. Henny yang mau nambah. Kalau saya Pak, Ya. Kalau menurut saya Pak, CPS itu kayak iya sih Pak, kayak bentuk alat itu yang bisa menghubungkan fisik ke dalam jaringan internet juga Pak. Iya, bagus. Jadi sudah betul maksudnya ya. Jadi saya lengkapi definisinya, Kalau kita lengkapkan definisinya, cyber physical system atau sistem fisik cyber gitu ya, sistem fisik cyber is a computer system, sistem komputer sebenarnya, in which a mechanism dengan mekanisme ya, dengan mekanisme itu dengan aturan lah begitu ya, atau dengan role gitu ya. Is a computer yang diatur, in which mechanism is control or monitor yang dikendalikan by a computer based algorithm. Jadi di sini ada ketiga kata kunci: computer system, mechanism, algorithm. Jadi ada sebuah algoritma komputer, algoritma pemrograman yang mengendalikan suatu sistem komputer. Tentu sekali menggunakan suatu jaringan internet. Seperti ini gambarnya. Cyber system itu kalau kita baca di bawah dulu, contoh-contohnya adalah misalkan smart gate, yang pakai smart nih, smart city, smart gate, smart home, terus autonomous automobile system. Nah, autonomous automobile ya. Autonomous automobile system. Contohnya apa autonomous automobile system itu? Automobile. Jadi dia sistem yang dikendalikan secara autonomous, tapi dia
dikendalikan, dia mobile sistemnya. Contohnya misalkan tadi ya mobil sendiri bisa ada yang kendalikan itu. Terus ada drone misalkan ya. Drone juga dikendalikan secara pesawat terbang ke depan mungkin sudah tidak pilot lagi ya. Kemudian medical monitoring. Ada industrial control system, robotic system. Ini automatic pilot ini avionik misalkan. Ini ada gambarnya ya. Gambar the fourth industrial revolution by cyber physical system, yaitu yang terdiri dari cyber physical system itu ada yang disebut sebagai cyber social system. Kalau kita bagi ini arasnya, bukan aras ya, bidang-bidangnya ada cyber social system. Ini contoh social system. Government untuk healthcare, kesehatan, education, pendidikan, kemudian yang lain. Dan lain-lain. Kemudian untuk bisnis, enterprise system, sistem-sistem yang terkait dengan bisnis itu bisa dikendalikan juga dengan cyber physical system, cyber biological system, apa aja cyber biological system itu contohnya. Ini macam-macam ini untuk mengendalikan saraf, reproduksi, macam-macam ya. Terus otot, pencernaan. Begitu ya. Kemudian lagi ada yang cyber physical system, mengendalikan physical system, mekanisme sistem, optical system, electric system, computing storage, ini algoritma, logika, flow, communication, collaboration. Nah, ini kira-kira gambaran dari definisinya. Namun jelasnya begini. Ini ada gambar yang di sebelah kanannya, balik lagi ke gambar di sebelah kanan. Industri 4.0 itu berkaitan dengan cyber physical system yang menggunakan implementasinya atau aplikasinya di Internet of Things, IoT, menggunakan additive manufacture atau 3D printing, simulation, augmented reality. Ya, ada yang sudah pernah pakai augmented reality? Sudah pernah nyobain nggak? Sudah. Sistem Belum, Pak. Belum ya, sistem integration. Baru dengar saya, Pak. Ini kamu nonton film, tapi bisa buka di YouTube sih, bisa buka di YouTube. Tapi kalau kamu pernah nonton film Mr. Bean nggak? Yang dia pakai kacamata. Pernah, Pak. Pakai kacamata. Pernah, Pak. Pernah. Dia pakai kacamata. Pernah, Pak. Pernah, Simulasi, gitu kan? Ada simulasi di dalamnya. Jadi Ya, Pak, kacamata yang kamu pakai di situ ada simulasinya. Ditanam program simulasi tentang apa? Apa saja. Misalkan program untuk repair kendaraan. Jadi kamu mempelajari, kita semua mempelajari untuk repair kendaraan menggunakan augmented aja. Nah, kita seolah-olah jadi montir gitu ya, masuk di satu ruangan, membongkar peralatan mesin, ini dan sebagainya. Seolah melakukan itu. Tergambar depan kita. Augmented reality. Sistem integration, automated robot, ya, dan big data. Oke. Big data ya. Nah, ini gambaran lebih jelas lagi tentang Industry 4.0 refer to the convergence and application of 9 digital industrial technology. Ya, based on the 9 digital industrial technology ini dibangun suatu Industri 4.0 itu didasarkan pada perkembangan 9 bidang ini sebenarnya. Industri 4.0 itu. Yang pertama adalah advanced robotic. Ini anak-anak pernah dijelaskan tentang ini di mata kuliah apa sebelumnya? Ada yang menjelaskan AI 4.0 ini? Di mata kuliah apa? Ada? Dulu mah pernah dengar 3.0, Pak. Ya. Enggak, maksudnya di semester ini ada yang menjelaskan belum? Sudah ada belum mata kuliah yang menjelaskan? Oh, belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Ya, baik. Kita lihat ya. Kan mata kuliah ini namanya Kapasitas Selekta. Kapasitas Selekta saya katakan adalah membahas tren-tren terkini di industri logistik and supply chain. Ya, especially affected by Industry Revolution 4.0 yang khususnya dipengaruhi oleh Industri Revolusi 4.0
yang terbaru sekarang. Apa itu? Ini ada 9 bidang yang dipengaruhi di bidang logistik and supply chain ya. Tapi nanti ke belakang kita akan lihat yang lebih spesial untuk logistik and supply chain. Yang pertama ini adalah secara umum dulu ya, IR 4.0. Advanced robotic. Jadi robotnya sudah advance, sudah lebih maju. Nanti bisa sebenarnya di sini bisa saya putarkan juga YouTube-nya, tapi nanti semuanya juga bisa lihat sendiri ya. Jadi ada robot yang sudah autonomous. Autonomous itu dia kerja sendiri, sudah kerja sendiri ya, tidak artinya memang terkendali ke sistem komputer, dibuatkan algoritmanya, diprogram secara komputer, terkendali tapi sistemnya semua terpadu begitu. Yang sebut cooperating industrial robot. Jadi satu industri itu robot bekerja sama semuanya. Nanti bisa lihat di YouTube bagaimana beberapa robot kerjasama untuk membuat misalkan mobil, membuat motor, dan beberapa komponen-komponen yang lainnya. Ya, dia kerjasama. Jadi sudah menggantikan manusia untuk jenis pekerjaan itu. Kemudian additive manufacturing. Additive manufacturing atau bahasa lainnya 3D printing. Nah, siapa yang sudah pernah menggunakan 3D printing? Belum pernah. Pakai printing 3 dimensi. Jadi membuat, sekarang banyak membuat barang-barang dengan menggunakan 3D printing. Kita akan lihat ke depan, nanti kita akan lihat ya. Jadi topik ini akan kita bahas, 3D printing ini. Bagaimana implementasi 3D printing di industri logistik dan supply chain, bagaimana dampaknya nanti. Terutama untuk membuat spare part and prototype. Spare part. Jadi pembuatan spare part kita tidak perlu menunggu ke depannya kalau sudah makin advance ya, tapi sekarang ada beberapa yang spare part-nya sudah bikin. Buat itu. Itu kita tidak perlu lagi menunggu dari pabriknya, tetapi dengan desain yang sudah ada bisa di print di distributor atau cabang yang telah ditentukan spare part-nya. Jadi bisa lebih cepat dan lebih murah itu 3D printing. Dan kita tahu juga banyak pembangunan gedung begitu ya, dan perkantoran, beberapa komponen-komponennya juga sudah digunakan dengan menggunakan 3D printing. Oke. Ya. Terus yang ketiga, augmented reality. Augmented reality. Itu lihat nih ada kacamata ya. Ada kacamata. Augmented reality for maintenance. Jadi digunakan untuk apa? Simulasi ini sebenarnya. Seolah-olah kita itu benar-benar di alam nyata. Padahal kita cuma melihat di dalam kacamata kita. Dan kacamata kita saja melihat, tetapi itu seolah kita di alam nyata. Nah, itu tergantung apa yang ada diprogramkan di situ, Bud. Ya, misalkan macam-macam programnya. Misalkan kita latihan nyetir, bisa itu latihan jadi pilot, jadi montir, di sini dibilangnya misalkan for maintenance, untuk maintenance, kita jadi montir, latihan di situ dulu. Padahal kita tidak sebenarnya membongkar, cuman kita merasakan membongkar, memegang baut, memegang obeng, memegang macam-macam untuk membongkar sebuah mesin. Kemudian di bidang logistik, kita misalkan merencanakan perjalanan suatu kendaraan, mengatur jadwal dan sebagainya. Dan berbagai SOP-SOP yang lainnya ya. Ini apa itu namanya sudah mulai sekarang diterapkan karena biayanya lebih murah dibanding kita melakukan dengan hal nyata, praktek nyata. Apalagi berguna untuk di zaman pandemi seperti ini, di mana mungkin tidak bisa praktik langsung di lab, kita bisa menggunakan augmented reality seolah-olah ada yang tadi harus melakukannya secara langsung di lab, sekarang kita bisa menggunakan augmented reality. Nah, yang berikutnya adalah simulation. Simulasi ini berbagai macam simulasi yang sudah terintegrasi dengan suatu sistem informasi sehingga dia memberikan suatu hasil simulasi yang lebih bagus secara real time dengan data-data real time saat ini dengan menggunakan intelligent system. Nah, misalkan intelligent systemnya itu menggunakan artificial intelligence, misalkan ya, melakukan simulasi dari data-data yang ada. Ini horizontal and vertical integration, ini penting sekali dalam supply chain.
yang melakukan horizontal and vertical integration. Yang namanya vertical integration adalah integrasi dari supplier sampai ke customer. Itu namanya vertical integration. Ini bisa dilakukan pada saat sekarang karena sudah terhubung dengan sistem internet satu sama lainnya. Kalau yang horizontal integration artinya melakukan kerjasama atau terhubung secara langsung dengan sesama perusahaan. Bisa perusahaannya perusahaan pesaing atau perusahaan yang memang saling bekerja sama antara satu yang lain. Kemudian industrial internet. Nah, ini kata-katanya di sini adalah internet sudah menjadi suatu industri yang terhubung satu dengan yang lain, membentuk apa namanya ini? Network. Yang membentuk network. Multi-directional communication, jadi komunikasinya sudah berbagai aras dan jaringan, sehingga ini bisa menimbulkan misalkan kemudahan dalam hal berbagai macam transaksi. Contohnya misalkan finansial teknologi atau fintech, ya salah satu contoh. Terus ada lagi namanya cloud. Nah, siapa di antara di sini sudah menggunakan cloud? Data disimpan di cloud. Cloud itu apa nih? Gambar apa ini? Gambar apa ini? Gambar apa? Awan, Pak. Awan, Pak. Gambar awan. Nah, jadi artinya apa itu gambar awan itu? Cuaca, Pak. Data kita disimpan di mana? Awan, Pak. Data kita disimpan di awan, Pak. Di awan, ya. Di awan, Pak. Area. Data kita disimpan di internet. Simpan di mana? Di internet. Di awan, Pak. Iya, ya. Di awan mana? Masa jadi taruh di awan? Hujan jatuh lah. Jatuh lah ya. Fadil. Di mana Fadil? Simpannya Fadil? Di internet, Pak. Kayak Di Google internet. Drive. Tepatnya bukan di internet, tapi di server ya. Disimpannya di server. Nah, disimpan di server. Alatnya itu untuk menyimpannya menggunakan media internet. Dan penyimpanannya itu besar sekali. Artinya kita tidak perlu menyimpan data kita sendiri di hard disk kita. Ya, sudah ada open source, ada yang berbayar dan ada juga yang free. Siapa yang pernah pakai? Coba, masa nggak ada yang pernah pakai? Yang free. Siapa yang pernah pakai yang free? Ayo. Coba nyimpan data. Ada nggak nyimpan datanya di cloud? Nggak ada, Pak. Siapa? Di mana? Di Google Drive, Pak. Ya, itu pinter kan? Drive, Itu kan cloud. Nyimpannya di sana ya. Nah, free kan? Free. Tetapi kalau mau kapasitasnya besar, mesti berbayar. Nah, ini penting. Penting sistem cloud ini. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang startup kecil, ini bisa berkembang. Kalau dulu tidak memungkinkan, kenapa mereka harus memiliki server sendiri? Ya, membeli server kan mahal. Belum lagi maintenance-nya, maintenance servernya, kemudian maintenance-nya, apa itu namanya nanti, termasuk menjaga dari serangan virus dan sebagainya. Nah, sekarang dengan adanya cloud ini, perusahaan-perusahaan banyak menyewa cloud saja sebagai server mereka. Ya, jadi perusahaan menyewa cloud sebagai server mereka. Mereka menggunakan itu untuk transaksi. Kan efisien. Jadi mereka tidak perlu menggunakan memaintain server sendiri. Dan bahkan ada beberapa program aplikasi yang bisa digunakan di sana. Itu cloud system saat ini ya, cloud system yang bisa berkomunikasi secara real time. Kemudian juga bagian ke-8 kita sebut sebagai the cyber security. Cyber security is the operating in network and open system security, high level of network between the intelligent machine, product, and system. Ini adalah untuk memprotek. Jadi kalau orang sudah bekerja di jaringan internet, maka cyber security is very important to protect their data and communication.
Kalau tidak diprotek, maka akibatnya bisa dijebol, dirusak. Nah, kalau cloud ini hack, kalau tidak ada cyber security, maka itu bisa masuk semua orang ke sana, bisa mengacak-ngacak data kita, mengambil data kita. Semua ya kan? Sangat berbahaya sekali. Karena itu cyber security menjadi penting. Dan finally, the nine digital industry technology. This application is big data analytics. Big data. Big data artinya apa? Kalau big data itu datanya besar, banyak, datanya besar atau banyak, ya kan? Data besar atau banyak. Itu handphone saudara aja, handphone kita aja itu sudah berapa banyak data bisa menyimpan kan? Apalagi masuk ke jaringan internet. Ya, kita nyimpan data di YouTube, nyimpan data di mana lagi? Yang besar-besar. Tadi di cloud secara gratis kan, di YouTube gratis, di cloud gratis. Kemudian Putri nyimpan data di mana, Putri? Biasanya di Drive, Pak, kalau untuk data-data kuliah. Selain itu, data Putri lagi nyanyi-nyanyi, kemarin saya lihat itu simpan di mana itu? Nggak pernah nyanyi saya, Pak, masalahnya. Ngelihat saya di TikTok itu kemarin, Putri ada lihat datanya di TikTok. Nggak ada saya, Pak. Nggak ada satupun saya, Pak. Putri yang sama TikTok. Putri lagi join sama Kinsai gitu, dia duet sama Kinsai ya. TikTok. Iya, gitu. Iya, Pak, pernah join sekali. Kan data besar itu kan di TikTok. Di mana lagi? Kalau Yuki suka nyimpan data-datanya, dia lagi jalan-jalan pakai baju baru, Yuki. Facebook, Pak. Lagi macam di Facebook, Yuki. Terus di mana lagi disimpan Yuki? Instagram. Instagram, gaya ya Yuki, gitu ya. Pas beli baju baru pamer nih. Baju baru di Instagramnya 5 juta katanya gitu. Nah, itu datanya kan banyak sekali kan, big data ya. Big data ini perlu dianalisis menggunakan software artificial intelligence agar bisa melakukan portfolio to every customer. Jadi the big data must be evaluation using the software such as ERP, SCM, MES, CRM, and other software. Yeah. What is the function when we can analyze the big data to make the decision? Yeah, to make decision in the real time to support our business, to support and optimizing our business. Itu tujuannya untuk melakukan big data analysis ini supaya bisa membuat keputusan yang lebih cepat secara real time. Oke. Ini ada 9 aplikasi di dalam IA 4.0. Ada yang mau didiskusikan nggak sebelum kita lanjutkan? Kemudian kita lanjutkan ini ya. Terlihat anak-anak semua di sini skill required in the digital age. Digital age. Abad digital. Today we call the IA 4.0 is digital age. Abad digital. 21st century skill. Apa saja skill yang dibutuhkan di abad 21 ini? Yang dibutuhkan pertama namanya adalah foundational literacies. Literacies, kalau kita orang Indonesia bilang literasi. Ya, foundational literacies. Literasi dasar. How student apply the core skill to everyday task. Itu bagaimana mahasiswa menggunakan skill intinya ini untuk kegiatan pekerjaan sehari-hari. Literasi apa aja? Literasi membaca, tentu sekali ya, literasi membaca gitu, membaca itu. Ada lagi literasi numerasi, menghitung. Literasi, numerasi, scientific literasi, jadi dibutuhkan ICT literasi. Jadi kalau gaptek itu
berarti sudah ketinggalan ICT-nya. Jadi harus sekarang sudah bisa ICT literasi. Termasuk financial literacy, penggunaan transaksi keuangan dengan menggunakan digital, culture and civic literacy. Jadi budaya dan sosial budaya, literasi sosial budaya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi ini how student approach to complex challenge. Bagaimana mahasiswa melakukan pemecahan masalah terhadap problem-problem yang kompleks, persoalan-persoalan yang kompleks. Nah, ini dibutuhkan kemampuan untuk critical thinking and problem solving. Ya, critical thinking and problem solving. Kemudian creativity, communication and collaboration. Jadi penting untuk bisa melakukan komunikasi, kolaborasi, dan bagian terakhir adalah character qualities. How student approach their changing environment. Ini bagaimana student melakukan pendekatan terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Curiosity. Curiosity apa artinya? Keingintahuan. Jadi harus alias kepo gitu ya. Kepo. Iya, kepo. Henny suka kepo nggak? Suka, Pak. Suka ya. Kalau epo-epo, siapa yang suka epo-epo? Nggak tahu ya. Kemudian ada inisiatif. Persistent. Inisiatif. Persistent artinya? Persistent? Persistent is apa ya? Teguh terus begitu ya, artinya dia tough lah begitu ya. Grit bahasa lainnya, grit. Adaptability, mampu beradaptasi. Kemudian kepemimpinan, leadership. Kemudian juga adanya awareness sosial dan kepekaan atau tanggung jawab sosial dan budaya. We call it the lifelong learning. Nah, ini perlu dipelajari sepanjang hayat, bukan hanya di kampus pelajari, tapi kita belajar sendiri juga hal-hal seperti ini. Banyak hal yang tidak diajarkan di kampus. Kita harus belajar sendiri untuk meningkatkan kemampuan kita. Ya, sekarang kita masuk ke tren di bidang logistik. Ya, ini adalah gambar apa ini namanya? Gambar apa kalau gambar apa? Siapa yang tahu ini? Tulisannya apa? Tulisan apa nih? Radar, Pak. Radar. Oke, radar. Ya kan? This the logistic trend radar. Radar. Ini dari DHL. DHL yang buat radar ini. Lihat, saya tulis dulu ya. Saya jelaskan dulu ininya. Ada tulisan merah di sudut kanan. Ada tulisan merah di sudut kanan. Ini yang disebut sebagai high. Ini create new atau potentially disruption way of doing business. Ini yang akan melakukan atau menciptakan potensi-potensi disruptif. Disruptif, ya. Disruptif artinya apa? Gangguan-gangguan, ya. Ini yang akan menjadikan. Kemudian ada yang kalau ke atas itu high, ke bawah low, ya. Provide the incremental improve opportunity. Jadi ada yang pengaruhnya rendah, ada yang tinggi. Kita lihat. Makin ke atas, makin tinggi, makin ke bawah, makin rendah istilahnya pengaruhnya ya. Kemudian ini ada garis relevan kecil dari 5 tahun, artinya ini dalam 5 tahun ini menjadi hal yang penting. Kemudian nanti relevan dalam 10 tahun, ini ada lebih besar daripada 5 tahun yang gambar yang ini. Ya. Kita lihat dari tengah-tengah dulu. Tengah-tengah ini, titik tengahnya. Lihat. Di bagian kanan. Ada teknologi tren, sebelah kiri ada sosial tren. Garisnya tuh tengah-tengah ini. Ya, garis tengah-tengah ini. Ada teknologi tren and social trend. Itu kita bagi dua. Oke, kita lihat teknologi tren apa aja? Big data, cloud logistik, augmented reality, apalagi
low cost sensor, bionic. Ya, makin ke sana artinya dia yang akan relevan beberapa tahun ke depan. Yang saat ini sudah mulai dirasakan ini tadi, yang dekat-dekat dengan radar ini, dengan di tengah. IoT, cloud, big data, augmented robot, 3D printing, ini unmanned aerial vehicle, ya ke depan. Sementara kalau dari sisi social and business trend itu ada mulai dari omni-channel, of fair responsiveness logistik, convenient logistik, on-demand delivery. On-demand delivery. On-demand delivery itu apa? On-demand delivery. Contohnya. Berdasar permintaan, Pak. Ya, contohnya. Berdasar permintaan, contoh. Contohnya on-demand delivery itu adalah misalkan Gojek, Grab. Ya, itu on-demand delivery istilahnya. Ya. Kemudian anticipatory logistik, logistik market, dan seterusnya. Yang dekat-dekat di sini nih, yang dekat-dekat dengan lingkaran ini, dengan titik-titik merah ini yang sedang terjadi saat ini. Ya, yang makin jauh ini beberapa tahun ke depan nanti baru akan menjadi tren, menurut DHL. Oke, DHL menjelaskan juga, ada mega trend, micro trend, startup, industry expert research partner, dan custom. Nah, mega trends, pernah dengar kan kata-kata mega trend. Mega trend ini dipicu dengan adanya globalisasi, urbanisasi perpindahan penduduk dari desa ke kota, and demographic change continue in rise important. Jadi ada perubahan-perubahan demografi. Demografi itu kependudukan, maksudnya ya kependudukan. Ini yang mendorong menjadi megatrend. Apalagi yang menyebabkan terjadinya tren-tren ini adalah ini katanya, micro trend and startup. Nah, kan sering dengar kan kata-kata startup. Di sini siapa yang punya startup? Ada yang punya startup? Ada nggak yang punya startup? Ada yang punya startup? Tidak, Pak. Tidak ada? Tidak, Pak. Ya, Pak. Bentar lagi, Pak. Startup yang bagaimana? Tidak, Pak. Belum ada yang punya Bentar lagi, startup Pak. ya? Nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti punya startup, mudahan. Amin. Namanya ruang guru. Oke. Kecil-kecilan aja dulu startupnya ya. Iya, Pak. Mikro itu tadi ya. Sorry. Ini adalah recent year have witness, kita saksikan ya, startup. Recent years have witnessed startup that have managed to disrupt major industry in the matter of the year, not decades. Jadi ini recently kita lihat akhir-akhir ini ada banyak startup yang kita lihat sudah berhasil. Di Indonesia aja apa startup yang sekarang sudah menjadi besar? Gojek, Pak. Gojek. Jadi startup menjadi unicorn. Sudah menjadi unicorn. Ya. Sudah menjadi unicorn sekarang. Gojek contohnya. Kemudian jadi ID, juga, Pak. Jadi ID, Bukalapak. Ya. Shopee, Ya. Pak, Shopee. Shopee, Pak. Shopee. Jadi ada Ruang banyak guru. lagi yang lokal-lokal, startup lokal. Startup lokal Grab, Pak. Grab itu dari luar. Malaysia. Oh, Tokopedia. Betul. Ya, pendorong-pendorong lain juga adalah misalkan industry expert and research partner. Riset-riset tentang teknologi ini juga mendorong adanya tren baru ini. Ya, riset-riset tentang teknologi informasi ya, terutama. Kemudian dari segi customer sendiri, customer itu to achieve this customer to innovation logistic the platform to idea join. Jadi keinginan customer dalam rangka untuk layanan yang lebih baik sehingga pelaku-pelaku logistik melakukan suatu inovasi. Pasti memberikan pelayanan lebih baik. Ini yang menimbulkan tren-tren di bidang logistik.
Baik. Ada 7 tren di dalam supply chain. Nanti setiap minggunya saya akan jelaskan untuk introduction, untuk pembuka kuliah yang akan dilanjutkan nanti oleh presentasi di masing-masing grup. Ya, mantap. Yang pertama di bidang SCM, tadi kan di bidang logistik ya. Di bidang logistik SCM kita bicarakan nanti collaborative relationship. Apa itu collaborative relationship? Nanti kita akan diskusikan. Yang kedua adalah the Internet of Thing atau Internet Small Thing. Ya. Yang ketiga real time demand management. Kemudian ada lagi information hoarder will become information sharer. Jadi ada information hoarder. Ya. Decentralization, kemudian omnichannel fulfillment. Terus bagian lain ada nearshoring. Nah, yang terakhir adalah sustainability, dalam hal ini adalah green supply chain management. Nah, semua ini nanti kita akan rangkum di dalam Kapita Selekta ini menjadi 13 topik bahasan. Yang pertama collaborative relationship, 2 Internet of Things, nomor 3 ada real time demand management, information sharer, omnichannel fulfillment ya. Kemudian green supply chain ke-6, kemudian unmanned aerial vehicle, UAV, cloud logistik, 9 adalah big data analysis, and 10 robotic and automation, 11 adalah 3D printing atau tadi yang kita sebut sebagai manufacturing ini ya, edit manufacturing ya. Kemudian yang ke-12 augmented reality, and 13 fintech, financial technology. This is the whole of topic we will discuss in the semester. 13 topik pilihan kita di dalam Kapita Selekta yang akan kita bahas. Tren di bidang logistik dan supply chain management. Ini yang sekarang kita sedang hadapi, baik sekarang maupun ke depan nanti trennya seperti ini. Nah, sementara ini gambarannya, anak-anak sekalian. Ada yang mau tanya enggak dulu? Jelas ini? Kita akan membahas 13 ini. Ya, bisa dipahami ya. Oke, kita akan diskusikan nanti ini satu persatu. Ya, oke. Saya apa itu namanya? Untuk sementara saya akan stop share dulu ini.